Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai tema yang mungkin itu akan bisa memperluas ataupun menambah wawasan kita bersama. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin akan sangat menarik, terutama bagi rekan-rekan, bagi adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang model pendidikan tinggi yang ada terutama di negara kita, yaitu di Indonesia. Nah, di negara kita, di Indonesia ini terdapat cukup banyak model pendidikan tinggi yang bisa menjadi pilihan dari mereka-mereka yang akan meningkatkan kompetensinya, terutama dalam memasuki dunia usaha maupun dunia industri. Nah, di Indonesia kita mengenal ada beberapa bentuk ataupun model dari pendidikan tinggi, mulai dari yang bernama universitas, kemudian ada juga institut, dan juga ada sekolah tinggi, kemudian juga ada politeknik, dan tidak ketinggalan masih ada salah satu pendidikan tinggi yang dikenal dengan nama akademi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya satu persatu dari beberapa model pendidikan tinggi tersebut tadi. Yang pertama, kita mulai dari pendidikan tinggi dengan model berbentuk universitas. Pendidikan tinggi berbentuk universitas ini menyediakan aktivitas pendidikan dengan berbasiskan kepada akademik dan juga vokasi. Universitas itu terdiri dari beberapa fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dengan sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi ataupun seni. Sebagai contohnya adalah bahwa di universitas itu ada pilihan berbagai rumpun ilmu. Misalnya saja yang pertama itu ada rumpun ilmu alam. Nah, di dalam rumpun ilmu alam ini ada beberapa jurusan yang bisa diperdalam lagi, yaitu misalnya ilmu kebumian, ada juga ilmu fisika, kemudian ada ilmu alam itu sendiri, kemudian ada ilmu biologi, ada juga ilmu kimia, kemudian ada ilmu angkasa dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada rumpun ilmu terapan. Sebagai contoh yang masuk dalam rumpun ilmu terapan ini adalah bidang-bidang ataupun jurusan-jurusan yang menyangkut tentang pertanian, kemudian ada bisnis, ada juga arsitektur dan perencanaan dan sebagainya.
Kemudian yang ketiga itu ada juga rumpun ilmu formal. Di dalam rumpun ilmu formal ini ada beberapa pilihan juga, misalnya yang menyangkut matematika, kemudian ada statistika, ada komputer dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada rumpun ilmu sosial. Nah, di dalam rumpun ilmu sosial ini ada bidang-bidang ilmu yang mempelajari tentang bidang ekonomi, kemudian ada psikologi, ada juga sosiologi dan sebagainya. Kemudian yang kelima itu ada rumpun ilmu agama. Misalnya saja yang mempelajari tentang ilmu penerangan agama. Ada juga yang mempelajari tentang ekonomi Islam. Kemudian ada yang mempelajari ataupun memperdalam tentang syariah dan sebagainya. Kemudian ada juga yang keenam, yaitu rumpun ilmu humaniora. Misalnya saja yang masuk dalam rumpun ilmu humaniora ini adalah tentang sejarah, kemudian ada bidang filsafat, kemudian ada bidang bahasa dan sebagainya. Nah, itu semuanya ada di model pendidikan tinggi yang berupa universitas. Kemudian yang kedua yaitu model pendidikan tinggi yang berbentuk institut. Institut ini hampir sama dengan universitas. Institut itu juga menyelenggarakan pendidikan berbasis akademik dan juga vokasi. Perbedaannya ada pada fakultasnya. Kalau di institut, fakultasnya itu berasal dari satu jenis keilmuan saja. Misalnya saja di dalam suatu institut itu ada fakultas ilmu angkasa ataupun antariksa. Kemudian ada juga fakultas ilmu fisika. Ada juga fakultas ilmu biologi, ada juga fakultas ilmu kimia. Kemudian tidak ketinggalan ada juga fakultas ilmu kebumian. Nah, ini adalah model pendidikan tinggi yang berbentuk institut. Kemudian selain universitas dan institut ada juga model pendidikan tinggi yang lain, yaitu berupa sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi ini juga hampir sama dengan universitas dan juga institut. Perbedaannya yaitu kalau sekolah tinggi hanya terdiri dari satu fakultas dan terbagi menjadi beberapa jurusan yang berkaitan dengan fakultas tersebut. Misalnya, sekolah tinggi yang mempelajari tentang komunikasi, maka di sekolah tinggi tersebut hanya menyediakan jurusan-jurusan yang berkaitan dengan fakultas komunikasi. Misalnya saja mempelajari tentang humas atau hubungan masyarakat. Kemudian ada juga penyiaran, ada juga periklanan dan sebagainya. Nah, itu adalah model pendidikan tinggi dengan bentuk sekolah tinggi. Kemudian selain ketiga bentuk tadi, yaitu universitas, kemudian institut, dan sekolah tinggi, ada lagi model pendidikan tinggi di negara kita, yaitu dalam bentuk politeknik. Politeknik ini merupakan
perguruan tinggi yang hanya menyediakan pendidikan berbasis vokasi dan tidak menyelenggarakan pendidikan akademik. Nah, politeknik biasanya memiliki visi dan misi untuk menyiapkan para mahasiswanya untuk menjadi lulusan dengan kemampuan profesional yang mampu menerapkan, mengembangkan, dan juga menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lain dalam dunia kerja. Itulah politeknik. Kemudian bentuk yang lain dari model pendidikan tinggi yang ada di negara kita yaitu pendidikan tinggi yang berbentuk akademi. Akademi hanya saja ini hampir sama dengan politeknik, di mana akademi itu merupakan perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan berbasis vokasi yang terdiri atas satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi ataupun seni tertentu. Perbedaan antara akademi dengan politeknik adalah jika pada politeknik itu menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berasal dari beberapa rumpun ilmu, sedangkan akademi itu hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi dari satu cabang ilmu saja. Itulah yang menjadi keunikan-keunikan tersendiri yang dimiliki oleh berbagai model pendidikan tinggi, utamanya di negara kita, di negara Indonesia. Mulai dari universitas, kemudian ada institut, kemudian ada sekolah tinggi, ada politeknik, dan juga ada akademi, di mana kesemuanya merupakan jalur-jalur yang bisa dipilih oleh para mereka yang ingin meningkatkan kualitas maupun kompetensi pendidikannya setamat lulus dari SMA, SMK, madrasah aliyah maupun kejar paket C. Nah, tentu saja diperlukan kearifan, terutama bagi mereka yang akan menuju ke arah sana, haruslah disesuaikan dengan kemampuan dan juga kemauan dari masing-masing calon mahasiswa. Dan dalam kesempatan ini kita juga bisa membedakan mana yang universitas, kemudian mana yang menjadi titik tolak dari politeknik, akademi, sekolah tinggi, dan sebagainya. Oleh karenanya yang paling penting dalam hal ini adalah seyogyanya semua generasi muda dan generasi-generasi produktif yang ada di negara kita itu semaksimal mungkin bisa meraih jenjang pendidikan tinggi ini. Karena kualitas sumber daya manusia sangatlah penting untuk mendukung pengembangan diri dari masing-masing individu, juga bisa untuk pengembangan bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di suatu wilayah, di suatu regional, dan juga di tataran nasional. Oleh karenanya saat ini jauh lebih mudah dan jauh lebih banyak pilihan
untuk meraih mimpi untuk menduduki berbagai jurusan, berbagai program studi yang ada di berbagai jenjang ataupun model pendidikan tinggi seperti yang kita paparkan tadi. Demikian pembahasan singkat kita tentang model-model pendidikan tinggi yang ada di negara kita di Indonesia. Mudah-mudahan akan semakin meningkatkan, semakin memperluas wawasan kita dan bisa menularkan efek-efek positif bagi setiap orang, setiap individu yang ada di lingkungan kita dan terutama untuk kita. Demikian pembahasan singkat kita ini dan kita akan meneruskannya dengan pembahasan berbagai tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.